Tema kita pada pagi hari ini berkat orang pilihan. Ya, berkat orang pilihan. Kalau kita bicara berkat, ya pasti sesuatu yang menguntungkan atau sesuatu yang menyenangkan. Ya, kalau kita bicara berkat, kalau kita bicara kutuk, ya pasti sesuatu yang membawa kesusahan. Berkat orang pilihan. Nah, siapa yang akan mendapat berkat adalah orang-orang pilihan. Nah, kalau kita lihat bangsa Israel, bangsa pilihan. Yang selalu saya katakan bukan berarti Allah tidak tidak menyayangi bangsa-bangsa yang lain, tapi kalau bangsa yang dipilih berarti pasti ada tugas khusus yang akan diberikan kepadanya, tugas yang dari Allah, tugas dari yang memilihnya. Orang yang dipilih Tuhan akan diutus dan tentu dikasih tugas dan tanggung jawab dari yang memanggilnya atau yang memilihnya. Israel dipilih dengan ada tujuan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk juga orang yang dipilih Allah? Orang yang dipilih itu pasti dibina dulu kan? Benar nggak? Tentu di dalam kerohanian itu ada orang-orang pilihan juga. Nah, tentu siapa yang pilih? Tuhan yang pilih. Ya, seperti bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. Kita pun apakah masuk orang pilihan atau kita hanya orang kebanyakan? Nah, tentu beda proses orang pilihan dengan orang kebanyakan, itu prosesnya beda. Pilih oleh Tuhan untuk dipersiapkan untuk apa? Ya. Nah, coba kita lihat di dalam Yesaya 44 ayat 1, 2 dan 3. Yesaya 44 ayat 1, 2 dan 3. Ya, nah saya bacakan untuk kalian ya. Simak aja di Alkitab kalian. Di ayat 1 dan 2 dikatakan di situ, "Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih." Ya. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jangan takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Nah, ini Israel itu dari seorang Yakub kan, untuk menjadi satu bangsa itu dipilih satu orang. Ya, tentu kalau kita lihat silsilahnya dari atas, mulai Abraham dipanggil, kemudian ada dari Abraham siapa? Ishak sama Esau kan? Ya, Ishak Esau ya benar ya? Enggak. Dari Abraham dulu, Abraham anaknya siapa saja? Ishak. Ishak sama enggak ya, Ismail itu anak dari ini ya kan. Nah, dari Ishak lahir Yakub dan Esau. Nah, Esau ya bukan tidak disayangi Tuhan, tapi bukan dipilih Tuhan kan. Yang dipilih Tuhan di situ lihat bukan anak pertama loh. Anak pertama itu Esau. Harusnya dia memilih jadi anak kesulung. Tapi bukan itu yang dipilih Tuhan, tapi yang dipilih Tuhan adalah Yakub. Nah, dari Yakub ini keluar 12 keturunannya dengan berbagai istrinya, gundiknya kan. Kemudian mereka mendahului ke Mesir. Siapa yang mendahului ke Mesir? Yusuf, ya kan? Yusuf yang bawa mereka ke Mesir. Kemudian mereka berkembang, beranak cucu dan jadi bangsa sudah besar. Akhirnya Mesir takut melihat perkembangan orang Israel, sehingga mereka berkata nanti bisa menguasai kita kalau kita nggak ambil tindak. Akhirnya ya mulai mereka diadakan penyiksaan, kerja paksa dan lain sebagainya. Akhirnya mereka berteriak sama Tuhan kan. Ya, Tuhan mendengar, ya tentu karena janjinya kepada Abraham kan, aku akan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut, bintang di langit, tidak terhitung banyaknya gitu. Nah, kemudian masuk, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan tolong. Kemudian dibawa keluar. Musa dipersiapkan 40 tahun tuh dipersiapkan. Tuhan sudah persiapkan semua. Tidak tiba-tiba Musa dipanggil Tuhan, ayo bawa bangsa Israel keluar. Enggak. Berapa lama dia sekolah? Kalau ini 40 tahun ini berarti SD. Lama sekali dia sekolah ya. Benar enggak? Dan kerja mata pelajarannya cuma satu.
buka kandang, keluarkan kambing ke padang gurun, jaga kambing, langsung praktek. Kerjanya tiap hari gitu kan. Nggak ada gurunya langsung Tuhan kan. Ya, ketemu Tuhan di dalam nyala api itu kan. Dipersiapkan. Membosankan gak itu tiap hari ngangon kambing domba? Bosan pasti ya. Mungkin secara manusia Musa juga bosan. Tapi disitulah Tuhan persiapkan. Ya, dipilih, dipersiapkan untuk membawa bangsa pilihannya keluar dari Mesir. Ya, ada tugas dan tanggung jawab. Apakah Musa itu baik-baik panggilannya dipanggil Tuhan? Hah? Baik-baik nggak panggilannya Tuhan sama Musa? Ada masalah dulu kan? Dia keluar dari istana, dia lihat bangsanya lagi berkelahi, kemudian dengan bangsa Mesir dipisahkan. Tadinya maksudnya nolong bangsanya kan? Mau nolong bangsanya, tapi bangsanya malah melaporkan ke ini kan? Nah coba, ditolong tapi nggak ngerti kalau dia ditolong. Itu banyak yang orang manusia seperti tidak hanya zamannya Musa, tapi zaman sekarang tuh banyak seperti itu. Ditolong tapi tidak ngerti kalau dia ditolong. Ya sama ketika Musa, sebenarnya dia mau dia bunuh itu orang Mesir untuk nolong bangsanya kan. Tapi yang ditolong ini apanya? Malah mencelakakan orang yang menolong. Tuh ngeri loh. Iya, mengadukan ke ini akhirnya apa? Musa takut dan dia harus lari ke Midian. Ya, lari dia. Nah, di sana dia 40 tahun belajar jaga kambing domba. Ini gambaran Israel yang dibawa kan. Kalau kita jaga kambing itu pasti ada kambing yang nakal nggak? Ya pasti ada saja kan. Sudah dikumpul di sini, maunya dia pergi sendiri. Ya kan? Itu gambaran Israel yang akan dibawa, bahwa yang bangsa yang engkau bawa dari Mesir itu tidak semua kambing yang baik, tidak semua domba yang baik, ada juga yang nakal-nakal. Nah, tapi sudah dipersiapkan. Ya, ada juga kambing yang nanti Musa, kamu kok bawa kita ke padang gurun untuk mati? Memang tidak ada kuburan di Mesir. Kita kan enak-enak di Mesir tuh makan makan daging, makan bawang prei, enak kita makan burger, makan apa di Mesir. Kok bawa kita ke padang gurun ini nggak ada makanan? Ada saja domba-domba, tapi sudah terlatih dia. 40 tahun latihan. Coba langsung dibawa Musa, langsung dari istana semua mewah, semua ini disuruh bawa bangsa itu keluar. Mungkin baru dikejar Musa sudah menyerah. Tapi dia dibentuk 40 tahun lamanya di situ untuk satu tujuan, membawa bangsa itu keluar. Kalau kita tarik dalam konteks kalian di sini, kalian 3 tahun dibentuk di sini. Mental kalian akan beda dengan yang tidak dibentuk. Kamu disiapkan jadi pemimpin. Besok kalau kamu di sini sudah banyak kita kasih pengajaran bagaimana kita menghadapi masalah. Besok kamu ketemu masalah, saya bisa hadapi, saya bisa lewati. Tapi orang-orang yang tidak pernah dibentuk, keluar lihat masalah, menyerah, menghindar, itu akan beda. Akan beda proses yang dibentuk dengan yang tidak dibentuk. Nah tentu untuk dibentuk tentu dipilih dulu. Ya kalau jadi kembali ke sini. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub. Nih Yakub keluarnya bangsa Israel ya. Hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Berarti itu untuk memilih Tuhan itu sudah melihat dari jauh gitu kan. Tuhan sudah tahu itu dari jauh. Ya. Dan dipilih, dikatakannya. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Bahkan sejak dari kandungan Tuhan sudah rancangkan. Seperti siapa itu? Yesaya atau Yeremia? Yeremia yang dikatakan sejak dari dalam kandungan. Yeremia kan? Ya. Tuhan sudah tetapkan dia. Coba kita renungkan, apakah kita juga orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan dari dalam kandungan ibu kita?
Ya, walaupun mungkin kita bukan keluarga yang utuh lah, mungkin kita adalah keluarga kita berantakan, tapi kalau Tuhan sudah bilang, aku sudah menetapkan kamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, nah, dikatakan sama Yusuf ya, apakah Yusuf itu hidupnya baik-baik? Harusnya dia penuh dengan sakit hati, benar nggak? Coba bayangkan kalau kalian, orang lain saja yang singgung kalian sakit hati kan? Apalagi kalau saudara sendiri. Hah? Ini Yusuf tidak hanya disinggung, dijual. Tapi apa kata Yusuf terakhir ketika dia kumpulkan saudara-saudaranya? Kalian jangan takut. Tapi Tuhan telah merancangkan untuk menyelamatkan keluarga kita. Sehingga dia mengirim saya duluan ke Mesir untuk memelihara kalian. Bukan sakit hati yang dia simpan. Bukan kecewaan yang dia simpan. Tapi dia selalu melihat kepada Tuhan bahwa apa yang dialami tidak lepas daripada rencana Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Bahkan menjadi bangsa. Ya. Mungkin kamu tidak paham kenapa kamu ada di sini. Tapi suatu waktu kamu akan bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata aku dibawa di tempat ini untuk menyelamatkan keluargaku. Untuk mengangkat derajat keluargaku. Untuk mengangkat kampungku dan lain sebagainya. Kita mungkin nggak tahu saat ini. Ya. Saya katakan kalau di keluarga saya, itu cara Tuhan untuk membawa saya. Sehingga ya, orang menghargai kita. Orang bukan kita mau disanjung-sanjung ya. Tapi orang menghargai, menghormati kita. Ya. Bangga melihat kita. Ya, bukankah itu menjadi berkat bagi orang? Ya, bukankah itu menolong bagi orang? Ya, jadi kembali di sini. Dikatakan jangan takut, hai hambaku Yakub. Gak usah takut, ya. Dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Kalau kita menyadari kita dipilih Tuhan, gak usah takut tentang masa depan kita. Gak usah takut tentang besok saya mau apa, besok mau kuliah, mau ini. Ya, sama saya, sama Bunda. Ya karena kami mengerti kami dipilih Tuhan untuk pelayanan ini. Ya. Orang mau ngomong takut ya mungkin secara manusia kadang takut. Tapi kembali kekuatan Tuhan. Loh, ini punya Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Ya, pasti Tuhan yang akan mencukupkan. Pasti Tuhan yang akan membawa anak-anak ini. Ya, kita hanyalah alat kok. Saya sering bilang kita hanya alat, hanya keset itu diinjak-injak lah, nggak dihargai, di gimana lah, itulah keset kan. Ya, jangankan kita, Tuhan saja yang tujuannya datang menyelamatkan umat manusia kok disalib kok, diludahin, nggak ada harganya. Tapi kalau dia berhenti di situ, iblis kan ketawa kan, iblis ketawa. Sama juga kalau pelayanan ini berhenti, iblis akan ketawa. Berapa anak muda yang bisa diselamatkan harus berhenti di situ. Itu yang harus kita paham. Ya. Saya tidak tahu di antara kalian besok dipakai jadi pemimpin yang bisa menyelamatkan banyak orang. Hari ini kita nggak tahu. Hari ini kita tidak mengerti. Ya, saya katakan dulu juga panggilan saya, nggak ngerti saya, nggak tahu. Tapi ujung-ujungnya mau ngerti, oh itu rencana Tuhan, itu maksud Tuhan. Ya, jadi kembali kalau kita ngerti panggilan kita, ya nggak usah takut, berjalan saja, jalani saja sama Tuhan. Ya, bahwa aku sampai di sini bukan karena orang tuaku, bukan karena pendetaku, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan yang membawa aku ke tempat ini dan aku akan menjalani apa yang terjadi, apapun yang kualami di tempat ini, kalau kita mengerti bahwa kita ada di tempat ini. Tapi kalau kita ada di tempat ini karena orang tua kita, karena tetangga kita, karena pendeta kita, kalau pemahaman kita seperti itu, akhirnya yang ada adalah penyesalan, kecewa, merasa lah katanya di kota kok di kampung dan lain sebagainya. Jadi kita nggak ngerti kenapa kita ada di tempat ini. Nah, selanjutnya di ayat 3 dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus,
dan hujan lebat ke atas tempat yang kering untuk aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya. Orang yang akan dipilih, ya, pasti pemeliharaan Tuhan akan menyertai dia. Ya, pasti pemeliharaan Tuhan akan menyertai dia. Nah, apakah kita sadar kalau kita ini orang-orang pilihan? Ya, kadang kita dipilih tapi kita nggak sadar. Nanti saya kasih lihat ada satu video ya. Orang normal dengan orang gila. Ya. Tapi anehnya orang gila yang nasihatin orang normal. Coba bayangkan. Orang gila di jalanan mau diselamatkan. Tapi ketika ditangkap, malah dia khotbah, dia hafal ayat-ayat Al-Quran dan dia khotbahin orang yang mau nolong dia. Itu orang gila. Nah itu ya. Jadi kembali dikatakan sebab aku akan mencurahkan. Dicurahkan itu apa? Ditumpahkan gitu ya. Dicurahkan air ke atas tanah yang haus. Air itu sumber kehidupan kan. Air itu sumber kehidupan. Ke atas tanah yang haus. Ya. Tuhan akan mencurahkan hatinya kepada kita yang kehausan gitu. Haus itu bicara apa? Kekeringan, ekonomi yang kering, perasaan yang kering, hati yang kering dan lain sebagainya. Ketika Tuhan mencurahkan itu, dikatakan bahkan dikatakan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Hujan lebat, kemudian hujan tadi malam lebat kan itu hujannya. Pasti semua akan basah. Ya. Coba kalau musim kering ada nggak rumput-rumput yang tumbuh? Ada tanaman yang tumbuh nggak? Ada. Tapi kalau sudah hujan, semua itu mengalami pertumbuhan. Ya. Kalau Tuhan memberikan hujan berkat, semua akan bertumbuh. Ya. Dan terakhir dikatakan di situ, aku akan mencurahkan rohku. Nah, secara rohani kan, rohku ke atas keturunanmu. Tidak hanya kepada keturunan, dan berkatku ke atas anak cucumu. Berarti ini kan berkelanjutan. Ya. Orang yang akan dipilih akan mengalami berkat sampai ke anak cucunya. Saya katakan mungkin orang tua kita nggak usah lihat ke atas lah. Potonglah mulai dari kita. Ayo kita mau lihat keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau kamu masih umur panjang sampai umur misalnya 80, 90, kamu mesti lihat anak cucumu kan bagaimana, mungkin ada di anggota dewan, mungkin ada di jadi direktur, jadi ini, apa nggak bangga kamu melihat, apa nggak bahagia karena kamu memulai dengan Tuhan. Ya, saya katakan jangan kita lihat generasi di atas. Kalau kita lihat generasi di atas, kita akan kecewa, kita akan apa, tapi mulailah dari kita. Saya potong generasi ini, saya akan melihat generasi saya yang generasi yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kadang kita sudah ngerti kita ini orang pilihan, tapi kita nggak sadar kalau kita orang pilihan. Nah ini sehingga kita nggak mengalami hal-hal baik dalam hidup kita. Ya, padahal orang pilihan itu, saya katakan di awal tadi, orang pilihan itu pasti dibentuk. Nggak ada cara lain. Ya. Kalau orang nggak dipilih nggak akan pernah dibentuk. Ya, sama coba apa namanya yang saya katakan, tentara, polisi ini kan dipersiapkan semua. Pasti dibentuk dulu kan. Nggak mungkin langsung dibentuk mentalnya. Bagaimana kalau kita diprovokasi orang, apakah kita emosi? Coba polisi dilempari, kalau demo kan dilempari batu, semua dikata-katain. Emosi nggak mereka? Enggak, karena mentalnya sudah dilatih. Kalau emosi, lah habis itu pendemo tinggal kayak film-film Rambo itu kan mati semua. Kalau mentalnya nggak dilatih. Ya. Tapi udah dilatih semua. Polisi kalau damaikan orang, baru dia nggak ini, dia tinju satu-satu itu orang kalau nggak mau berdamai.